The Eternals menjadi salah satu film PS4 yang wajib ditunggu. Karakter mereka memang kurang terkenal, namun kisahnya mampu menjadi landasan dari sejarah terciptanya spesies manusia super jauh sebelum adanya Avengers. Film mereka dijadwalkan rilis November tahun ini, namun karena adanya COVID-19, maka slot The Eternals akan dipakai untuk film Black Widow, sehingga Eternals mundur menjadi 12 Februari 2021. Fans masih menantikan trailer pertama untuk The Eternals. Tapi seperti yang kita tahu, sampai sekarang Marvel masih menyimpan rapat-rapat informasi mengenai The Eternals. Dalam video ini akan membahas mengenai bocoran The Eternals yang sudah kami kumpulkan dari banyak sumber, termasuk dari Reddit. Seperti yang kita tahu, bocoran user Reddit adalah pemikiran dari seorang fans yang masuk akal dan bisa saja terjadi di filmnya nanti. Namun kemungkinannya sangat sedikit. Walaupun demikian, saya rasa sangat menarik untuk dibahas. Setelah menonton, diharapkan kita semua menjadi tahu dan belajar bersama mengenai kemungkinan dalam film The Eternals nanti. So, dengarkan baik-baik dan nanti tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kilas balik ribuan tahun yang lalu, Odin dan Thanos muda diperlihatkan dan pengenalan mutan. Banyak dari kalian yang pasti sudah mengetahui bocoran ini. Dalam film The Eternals nanti akan diperlihatkan kilas balik ribuan atau bahkan jutaan tahun yang lalu, masa di mana para Celestial, yaitu ras dewa berwujud raksasa yang sedang berpetualang menjelajahi bumi. Para Eternals mengambil manusia purba untuk dijadikan eksperimen dengan tujuan menciptakan pasukan dan anak buah mereka. Dalam eksperimen tersebut, lahirlah dua spesies baru yang disebut dengan The Eternals yang memiliki wujud seperti manusia namun memiliki kekuatan super. Dan satunya lagi adalah Deviant yang memiliki wujud menyeramkan dan memiliki sifat yang jahat. Kedua spesies ini dikenal saling membenci satu sama lain dan tidak pernah akur, selalu bermusuhan dan mereka bertarung untuk menunjukkan siapa yang paling mendominasi. Dalam kilas balik nanti, ada bocoran yang mengatakan Odin muda dan Thanos muda akan dimunculkan dalam salah satu scene dalam filmnya. Selain itu, dengan kilas balik ini, kemungkinan besar mutan akan mulai diperkenalkan. Pasalnya gen X yang dimiliki para mutan juga dihasilkan oleh eksperimen yang dibuat oleh para Celestial tersebut. Kemudian kita masuk ke bocoran film The Eternals dari user Reddit 4chan. Eternals diciptakan oleh Celestial dengan tujuan untuk melindungi manusia dari para Deviant. Setelah pertempuran sengit di masa lalu, para Eternals berhasil mengalahkan dan mengasingkan para Deviant. Kemudian ada satu pilihan berat di mana para Eternals harus menyerahkan kekuatan dan ingatan mereka untuk hidup di antara manusia. Inilah alasan kenapa selama ini tidak pernah ada Eternals di film Marvel. Mereka hilang ingatan dan menjadi manusia biasa tanpa kekuatan super. Kemudian di masa sekarang, Dan Whitman yang diperankan oleh Kit Harington menemukan reruntuhan benteng Eternals dan mengaktifkan semacam sinyal gelombang yang membangunkan ingatan dan mengembalikan kekuatan mereka. Hal itu diketahui oleh para Deviant. Dia diserang dan kemudian diselamatkan oleh Cersei yang diperankan oleh Gemma Chan. Kemudian para Eternals bersatu kembali dan mengetahui bahwa para Deviant sedang mencari makam para dewa alias Tomb of the God. Dan Whitman memiliki petanya, jadi para Eternals harus melindunginya dan mengandalkan bantuannya untuk menemukannya terlebih dahulu. Ternyata para Deviant yang sudah dikalahkan dan diasingkan di masa lalu kembali dibebaskan oleh Eternal bernama Gilgamesh yang diperankan oleh Don Lee. Namun Cersei dan Dan Whitman mengetahui bahwa Gilgamesh dikendalikan oleh Druig alias Barry Keoghan. Dia adalah pengkhianat bersama Athena yang diperankan oleh Angelina Jolie. Ternyata Athena diam-diam punya anak dengan pemimpin Deviant yang bernama Crow, tetapi manusia membunuhnya. Dia membenci manusia sejak saat itu dan ingin mendapatkan Tomb of the God untuk merebut kembali kekuatan Celestial dan menghancurkan dunia manusia. Beralih ke Cersei, ternyata cinta dari Cersei terbagi antara Dan
dan kekasih lamanya yaitu Ikaris yang diperankan oleh Richard Madden. Tetapi akhirnya dia memilih Dan. Ikaris memiliki persahabatan dekat dengan Makari yang diperankan oleh Lauren Ridloff. Kingo yang diperankan oleh Kumail Nanjiani berteman dekat dengan Dan dan mengajarinya cara bertarung. Dan menjadi Black Knight di pertempuran terakhirnya. Sprite yang diperankan oleh Liam McHugh berteman dengan Gilgamesh dan meyakinkannya untuk bergabung kembali dengan para Eternals. Phastos yang diperankan oleh Brian Troy Henry adalah seorang gay. Tena mencoba meyakinkan dirinya untuk bergabung dengannya dan menghukum manusia. Tetapi dia menolak karena dia masih memiliki harapan untuk kemanusiaan, terlebih kekasihnya adalah manusia laki-laki. Pada akhirnya, Celestial kembali bangkit dan memiliki pemimpin Eternals yang bernama Ajax, yang diperankan oleh Salma Hayek. Para Celestials memutuskan bahwa umat manusia harus dihancurkan sebelum menjadi terlalu kuat karena mutasi yang dibangkitkan oleh Snap Thanos. Eternals menentang mereka dan pertempuran sengit terjadi. Dalam pertempuran tersebut, Ajax tewas dan Ikaris menjadi pemimpin yang baru. Nah, di atas adalah bocoran dari user Reddit yang bernama 4chan. Untuk kalian yang belum mengetahui identitas masing-masing dari karakter di Eternals, berikut adalah penjelasannya lengkap dengan aktor pemerannya. Yang pertama ada Sersi, diperankan oleh Gemma-chan. Sersi adalah mata-mata dari para Eternals yang memiliki kekuatan batin. Misi utamanya adalah untuk melindungi rahasia mereka. Jangan sampai terekspos oleh manusia. Tetapi dia malah menikmati hidup di antara manusia dan berharap bisa mengungkapkan keberadaan mereka kepada dunia. Yang kedua ada Dan Whiteman yang diperankan oleh Kit Harington. Dia adalah seorang arkeolog yang belajar tentang The Eternals. Sersi awalnya dikirim untuk menghapus ingatannya, tetapi mereka malah jatuh cinta. Yang ketiga ada Ajax yang diperankan oleh Salma Hayek. Dia adalah pemimpin Eternals dan memiliki kekuatan penyembuhan. Dia menganggap Eternals sebagai keluarganya sekaligus anak-anaknya. Berikutnya yang keempat ada Ikaris, diperankan oleh Richard Madden. Dia adalah yang terkuat dari para Eternals dan dapat memanipulasi energi kosmik. Dia setia dan melindungi keluarganya dan sangat mengabdikan diri untuk misi mereka. Kemudian berikutnya ada Tena yang diperankan oleh Angelina Jolie. Dia adalah salah satu Eternals yang paling mematikan, licik, pemberontak, dan cenderung melanggar aturan. Kemudian ada Gilgamesh yang diperankan oleh Don Lee. Dia adalah salah satu Eternals terkuat, tetapi dia sensitif dan humoris meskipun memiliki tubuh yang kekar, dan sangat peduli dengan yang lain. Sangat disayangkan, dia harus dimanfaatkan untuk melepaskan para devian. Kemudian berikutnya ada Makari yang diperankan oleh Lauren Ridloff. Dia adalah pengintai Eternals dan memiliki kecepatan manusia super. Fungsinya untuk berkeliling dunia, menyimpan pengetahuan tentang manusia dan planet bumi. Dia memiliki kekurangan berupa bisu dan tuli dan berkomunikasi melalui bahasa isyarat. Kemudian ada Kingo yang diperankan oleh Kumail Nanjiani. Dia adalah pejuang Eternals yang suka bersenang-senang. Sementara yang lain telah memilih untuk menjalani kehidupan sederhana di bumi, Kingo telah menggunakan kemampuannya untuk menjadi bintang film Bollywood yang terkenal di dunia. Kemudian ada Phastos yang diperankan oleh Brian Troy Henry. Dia adalah seorang peneliti dari bangsa Eternals. Dia gay dan memiliki permasalahan dengan kemanusiaan. Akhirnya dia mau membela manusia. Kemudian berikutnya ada Sprite yang diperankan oleh Liam McHugh. Adalah Eternals yang dapat menciptakan ilusi. Meskipun secara permanen terperangkap dalam tubuh seorang anak kecil, dia sebenarnya sudah berumur dewasa. Kemudian ada Druig yang diperankan oleh Barry Keoghan. Dia adalah yang paling berbahaya dari para Eternals dan dapat mengendalikan pikiran orang, terutama ketakutan mereka. Berbeda dengan yang lain, dia membenci manusia dan memiliki rencana tersendiri. Film ini akan menceritakan ribuan atau bahkan jutaan tahun yang lalu dan mengeksplorasi bagaimana para Eternals mempengaruhi sejarah MCU sebelum tiba di zaman modern. Ketika Dan Whiteman menemukan Tomb of the God
yang mampu memanggil para Celestial kembali ke bumi untuk mengatur kehidupan manusia. Para Eternals dan Deviant bertempur untuk menguasai Tomb of the God itu. Tanpa diketahui keduanya, Druig memanipulasi kedua belah pihak untuk tujuannya sendiri. Untuk bocoran trailernya, kalian bisa saksikan di SDCC Online yang akan dilaksanakan pada 22 Juli sampai 26 Juli 2020 ini. Sekian dari Marvel Indo, demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe untuk konten menarik dari Marvel lainnya. Salam Marvel Indo dan sampai jumpa.